Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this meeting. This is the place for us to learn, to share, and to discuss all about teaching and learning English, especially. Uh, First of all, I'd like to say my gratitude for all the members who joined this meeting, and it's been a great pleasure for me to have you here. And I'd like to say my gratitude for your loyal and sincere dedication to carry on this program. Okay, tonight we'll have a speaker, presenter from SMP 3 Ciwidey, Bu Wida, that will talk about Fact Hunter. Okay. Uh, to make the time effective. So let's start our program by saying Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's continue our program. Tonight, Bu Wida will talk about Fact Hunter. What is it and how it can be implemented? So let's hear the elaboration, the description from Bu Wida Andriani. Okay, the time is yours, Bu Wida. Okay, thank you, Mrs. Tariana. Is my voice clear? Okay, I can hear your voice clearly. Yeah, but so sorry because I don't know why there are something trouble with my camera, so I cannot open the camera. Yeah. Okay, it's Uh, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Good evening. good evening. Welcome to Good our evening. meeting tonight. Let me introduce myself first. I'm Wida Andriani from SMPN 3 Ciwidey. Actually, there are my friends too. There are Miss Reni and then Miss Isma and Miss Neni. Are you there, guys? Hello. I'm Hello. here. Raise your hand. I'm here. Honestly, I forgot that I had to present tonight, Ibu Ketua. I realized when Mrs. Tariana announced it in the WhatsApp group. So this presentation very ngadadak. It's like tahu bulat ya digoreng dadakan. And I also heard that Mr. Tio is sick. Let's pray for him and also for other friends who are sick, wishing them a speedy recovery. Okay. Anyway, thank you very much for giving me opportunity to share my teaching experience. In this semester, I teach grade 9, and what I want to share today is about the first semester lesson on report text. And in this presentation, I focus on teaching writing skill. I name this presentation is Fact Hunter. Why I name it? Because in this activity, the students hunt for facts and they build or write a simple report text. Yeah, this is the challenge that I face in my school. Actually, there are some challenges, especially when teaching writing. Usually, students feel hard to express their ideas, have limited vocabulary, don't know where to start, and face other problems. Especially when writing a report text, we need to know and gather relevant information about the topic we want to write about. For example, in the first chapter of grade 9, the theme is animal. So they should research and collect the data related to the animals. Sadly,
in my school doesn't allow the students to bring their phone. So I had to think a way how they can write reports without looking up the fact about that animals. Then I came up with an idea to make a game that helps them learn and write at the same time. So I called the game Fact Hunter. Fact Fact Hunter, jadi memburu fakta gitu ya. Fact Hunter and build your report. Jadi mereka memburu fakta-fakta terkait binatangnya dan mereka sehingga mereka bisa menulis reportnya. Fact Hunter a classroom game to find correct facts. Lalu nanti mereka diberikan set seperti ini ya, set 10 fact cards about an animal. Consists of 6 facts are correct and 4 facts are wrong or trick facts. Jadi diberikan 6 fakta terkait binatangnya itu yang betul dan 4 faktanya itu yang salah. Dan yang salahnya itu kita berikan yang menonjol jauh banget gitu. Really different from the other facts. Misalnya kalau harusnya misalnya kanguru makannya rumput, ini kita misalnya makannya daging-dagingan gitu. Jadi mereka bisa tahu dengan jelas gitu mana yang wrong facts-nya. Mungkin kalau yang skills-nya untuk sekolah-sekolah yang skills-nya siswanya mumpuni mungkin bisa ngasih pengecohnya yang tipis-tipis gitu dengan faktanya. Tapi karena saya menyesuaikan dengan my students, so saya berikan trik facts-nya yang yang agak jauh gitu dengan yang betulnya. And this is how to play. The first one, we divided the class into groups and every group of students. And after that, representative from each group takes a set of fact cards, just like I said before. And then after that, students skim and select the correct facts and use the correct facts to write a complete report text. And after that, every group present their report in front of the class. And here is the picture taken when I practice the game in my class. This one is a set of facts, and the other pictures when representative of the group choose randomly about the set of the facts. And these pictures, the students discuss, skim, and select the correct facts with their groups. And then the next picture, they use correct facts and then write a complete to be a report text. Jadi yang tadi tuh, yang ini tuh diulang ya Bu ya, yang ini tuh setelah mereka mendapatkan set dari fakta-fakta yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, lalu mereka diskusi dengan kelompoknya untuk skimming yang mana yang benar, yang sesuai dengan dengan hewan yang mereka sudah pilih gitu. Lalu setelah itu kalau sudah didapatkan, sudah didiskusikan, sudah dapat, lalu mereka menuliskannya menjadi simple report text yang utuh gitu. And the last picture ini a picture of representative of the group presenting their report in front of the class. It's all about the game, and I think this game help the students to encourage practice their reading, to skim and to scanning the information so they can find important information quickly. It also helps them think critically by deciding which facts are true or false, and also improves their teamwork because working in groups improves their teamwork skills, and overall make the classroom more active and fun. And also there are positive impact after apply this game. From this activity, I noticed positive outcome. First, the students really enjoy the game and more enthusiastic to participate.
They also wrote better report text than before. Learning happened naturally because the game made it easy and enjoyable. And the conclusion about this game, Fake Hunter, technology is not the only way to make learning fun. Being creative and letting students work together can also help them enjoy and learn better. Yeah, maybe that's all that I can share for now. I apologize if there are any mistakes or things that are not quite right. I really look forward to your feedback and comments for improvement. Thank you very much. Good evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, after hearing the description and explanation about Pack Hunter, maybe from the audience there are some question or feedback or suggestion or anything. So you can raise your hand uh, and make a question maybe or some Or, explanation. or maybe the other have another method that relate to apply uh, into writing skills maybe. Okay, before the others, I'd like to ask you some question. Is the text the same or different from one the different other? different ma'am. Oh, different. Ya, So, jadi we prepare about if there are 6 groups, we prepare 7 set of facts. Jadi uh, ada sisa satu nanti Bu biasanya. Kalau okay. misalnya kita jadi ada beberapa binatang yang udah disiapkan. Misalnya kalau kelompoknya 6, saya biasanya suka dilebihin tuh. Biasanya buatnya 7 set dari fakta-faktanya, dari fakta-fakta yang sudah disiapkannya biasanya 7 set. Jadi setiap kelompok tuh punya binatang yang berbeda. Kalau misalnya itu dalam bentuk kalimatnya kalimat kompleks itu jadi some sentences atau hanya simple kalimatnya yang satu kalimat Kalim gitu? Iya, satu kalimat aja Bu, hanya poin-poinnya saja. Biasanya itu dia tinggalnya di mana, biasanya dia tinggal di mana, jadi yang umum-umumnya aja Bu. Lalu apa yang dimakannya, lalu description physical appearance-nya gitu Bu. Biasanya yang dimasukinnya, apa yang mereka makannya, lalu kebiasaannya gitu. Biasanya fact-facts-nya terkait binatangnya yang seperti itu. Oke, jadi it's look like BS ya, betul lah salah gitu, kemudian Ya, jadi betul Ibu, dikelompokkan jadi menjadi satu paragraf like seperti iya, menjadi report yang simple aja sih Bu, soalnya kan report tuh lumayan agak sulit juga ya untuk anak-anak menulis gitu. Jadi paling mereka kalau mau bisa explore dari facts-nya juga nggak begitu banyak Bu. Paling mereka hanya bisa menambahkan kata-katanya tuh yang relate-nya itu paling hanya beberapa kalimat aja gitu, karena mungkin agak sulit gitu untuk report ini. Beda kalau jangankan report gitu Bu, mereka mau nulis about their hobby aja kadang it's a little bit hard gitu ya Bu ya, tanpa ada pancingan gitu. Makanya saya pikir udah aja ini dibuat ke fakta-fakta yang seperti ini, jadi mudah-mudahan bisa mancing mereka nih buat nyambungin satu kalimat ke kalimat lain. Mungkin mereka nambahin dengan kalimat apa gitu yang masih relate dengan informasi yang didapat. Oke, ya bisa ya, bisa diturut, nah itu seperti itu. Tapi kemungkinan kita harus preparation ya, jadi ada persiapan si Iya betul. kertas-kertasnya gitu ya, mungkin Betul, disatukan. harus prepare juga, kita harus research juga terkait binatangnya karena report kan berisinya facts ya, fakta-fakta. Jadi kitanya harus menyiapkan dulu, harus searching dulu tuh, harus browsing dulu yang betul-betul informasinya ya yang fakta, karena kan harus memberikan sesuai sesuai dari binatang tersebutnya harus yang benar gitu Bu. Jadi nggak boleh ngarang gitu kalau report tuh. Okay, thank you. Is there any question from the others or any comment? Silakan.
kelas 9 ya. Ini ada yang mengajar kelas 9 juga. Kelas 9 di bab 1 ini langsung dapat report. Mungkin ada yang mau sharing juga Bu dari yang lain, maybe di Oke, silakan. Bu Riris, Bu Pera mungkin ada, atau tadi Bu Reni ya. Bu Sulastri juga, ini ada Bu Sulastri, terus siapa lagi nih? Bu Denia ada, Bu Lucy, Bu Rina, Bu Windu, oke. Silakan. Mungkin ada ini. Kalau saya sendiri biasanya yang fill in the blank itu. Jadi Oh iya, Bu. ya, jadi masih dalam tahap simpel, apalagi kalau kelas 7 ya. Jadi hanya kata gitu atau group of words yang dimasukkan. Kemudian mereka ada yang langsung itu seperti mendengarkan ya, tapi kan masuk ke ini kalimat gitu. Atau si kata-katanya disediakan. Jadi mereka itu memilih kata-kata yang cocok dengan kalimat tersebut, tapi disediakan gitu. Jadi supaya tidak susah gitu. Iya. Nah, kalau ini berarti apa ya namanya? Paragraf pumpang gitu ya. Jadi nanti disatukan. Nah, boleh dicoba seperti itu. Oke, kalau Bu Pera gimana kalau mengajarkan writing? Ini waktu saya ngajar 9 tahun itu tentang binatang. Itu kan ada percakapan ya. Nah, satu orang. Maaf, di saya aja atau di yang lain? Ibu teh suaranya nggak ini terputus-putus gitu. Ini cantik, kita berselera. Bu, putus? Nah, ada sekarang. Ya, Boleh. Nah, Bu Wida di ini dulu di mute dulu coba. Boleh sih. Oh iya Bu, sebentar. Oke, Bu Pera silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya ngajar kelas 9 tahun kemarin, ya emang waktu bab pertama itu adalah tentang report text kan. Nah, kebetulan report text-nya itu tentang binatang. Binatang-binatang seperti bekantan gitu ya, kemudian cendrawasih yang gitu. Nah, dalam pembelajarannya saya itu waktu itu ada percakapannya kan ya Bu ya, ada percakapan-percakapan. Nah, setiap percakapan itu saya menyuruh anak untuk menulis Bu, untuk menulis ke depan, ke papan tulis setiap anak satu kalimat yang ada dalam percakapan. Jadi dengan begitu, jadi anak tahu binatang apa, kemudian yang sedang dipelajari, kemudian identitas-identitas binatangnya, kemudian makannya apa, kemudian tinggalnya di mana. Nah, dengan cara begitu saya gitu ya, murid saya kemarin, alhamdulillah jadi mengerti gitu. Jadi satu orang tuh satu kalimat gitu Bu. Dan jadi kemarin itu anaknya itu kan ada 38 gitu ya, 40, hampir 40 lah. Nah itu alhamdulillah bisa, itu yang kemarin. Jadi waktu tahun kemarin tuh senang mengajar kelas 9 pas kelas 9 tuh senang aja lah. Soalnya bukunya ada, kemudian anak dikasih pinjam sama perpustakaan. Jadi alhamdulillah mengerti tentang report text. Itu yang saya alami waktu tahun kemarin. Oke, thank you Bu Pera for your sharing ya. Untuk ininya meaningful sharing di sana. Jadi saya teringat waktu saya mengajar kelas 9, kalau saya report text itu fokusnya jadi bukan ke misalnya tadi ya yang animal gitu ya. Kadang-kadang saya tidak sesuai buku gitu. Jadi
Saya itu kayak reporter. Nah, jadi ingatnya ke reporter membuat silakan kemarin seperti kemarin berita apa siapa yang itu ya 5W1H kalau nggak salah. Nah, jadi misalnya Anda silakan kunjungi. Jadi saya ke proyek ini ya, project based learning. Jadi mereka kayak membuat berita. Beritanya misalnya mau menjelaskan my school misalnya, nggak apa-apa ini ininya. Nah ini ada faktanya, jadi bukan hanya cerita. Nah ini laboratory, kemudian ini apa. Jadi mereka mereka melaporkan seperti layaknya seorang reporter seperti itu. Jadi peristiwa boleh atau misalnya deskripsi dari misalnya yang kemarin dibuat videonya itu tentang lidah buaya ya, lidah buaya itu tanaman apa dan sebagainya. Nah, mereka menjelaskan berkelompok gitu. Nah, lidah buaya itu yang ada di salah satu rumah siswa dan mereka sangat senang seperti itu. Jadi kita kasih waktu ya, mungkin 1 minggu gitu untuk persiapannya project based learning untuk report. Jadi saya memberi pilihannya satu mau tentang tanaman atau misalnya piaraan ya, piaraan yang ada di sekitar. Eh, mau tentang animal, mau tentang plant, mau tentang berita gitu, event atau misalnya news ya, update news. Nah, mereka sangat senang. Ada ternyata memang variatif ya dari tiap grup itu ada yang menceritakan peristiwa, misalnya ada kebanjiran, kemudian ada yang menceritakan tempat wisata gitu, bukan tempat wisata sih, tempat yang indah di sekitar mereka dan itu mereka menjelaskan. Jadi akhirnya teh ini teh report atau deskriptif gitu ya kan agak ini ya kalau misalnya antara report sama deskriptif itu pokoknya deskripsi itu lebih khusus gitu daripada report. Nah, ini kan jadi intinya yang mereka jelaskan itu based on the fact gitu. Jadi bukan hanya omong-omong saja, tapi ada buktinya. Kemudian mereka datang ke sana, mungkin mempertanyakan ya sejarahnya. Nah, itu mereka benar-benar sangat inilah, sangat senang dengan hasil mereka walaupun hanya satu orang yang ngomongnya gitu dari speaking mungkin hanya tidak merata kompetensinya tapi mereka dalam proses belajarnya mencari data itu mereka sangat senang. Nah, seperti itu waktu saya mengajar kelas 7. Nah, sekarang saya sudah berapa tahun ya? Mau 3 tahun ini kelas 7 terus, 7 8. Nah, dulu itu kelas 9. Nah, itu yang reportnya. Jadi yang dekat-dekat dengan mereka gitu. Misalnya mereka menceritakan kucing atau burung, Bu, saya mah nggak punya burung, itu aja yang burung yang punya tetangga gitu ya. Nah, itu burung-burung itu gimana difotoin, kemudian ya Bu cina ada yang ini. Jadi pengalaman ya, pengalaman searchingnya, kemudian mencari datanya itu yang membuat mereka itu sangat apa ya, terkesan seperti itu. Bu senang katanya. Nah itu, jadi akhir-akhirnya mah untuk ke bahasa Indonesianya mungkin ke bahasa Inggrisnya mah untuk yang speakingnya hanya tertentu gitu ya, tapi dari kerjasama, kemudian pengalaman mencari data, dan melaporkan dalam bentuk ada yang video ya, saya itu pernah membuat ininya video, yang kedua laporan. Nah itu sangat ini ya, it's very interesting. Nah itu ya untuk mereka itu sangat menarik katanya ya, sangat berkesan gitu. Nah ya yang parah kan mereka, Bu saya carinya saya mau melaporkannya yang jauh nggak boleh itu kan takutnya jual tiba-tiba ke Ciwidey gitu ya, jadi cari itu Bu saya mau ke Patenggang gitu mau melaporkan atau misalnya ini akhir-akhirnya mari reportnya jadi semacam apa namanya yang pas experience jadi pengalaman kemarin itu jadi akhirnya jadi teksnya bisa berubah gitu kalau pengalaman pribadi itu kan beda lagi bukan report gitu. Nah seperti itu.
Mungkin ada yang lain atau ada yang ini ya, silakan. Maaf Bu Taryana. Kemarin Bu Supriyatni, Bu Yani ya, Bu Supriyatni waktu bulan kemarin pergi ke